Setrum, Secret at Newsroom CNN Indonesia. Nah, malam hari ini bersama saya Fani Maniar, kita akan membahas sebuah topik atau sebuah tema yang nanti akan kita bahas secara mendalam selama 1,5 jam ke depan terkait dengan, atau saya bacakan langsung saja ya judulnya ya, Ganyang dan Goreng Hantu PKI. Sebelumnya, ini kenapa kita memilih judul atau terminologi hantu tanda kutip gitu, hantu PKI. Karena kita mengetahui kalau yang namanya hantu itu kan adalah sesuatu yang antara ada atau tiada, sesuatu yang ada tapi tidak bisa kita lihat bentuknya seperti apa, ada di mana, atau seperti apa sih efek yang akan ditimbulkan sama kita, seperti itu hantu. Makanya kenapa kita pakai terminologi hantu PKI. Karena kalau misalnya kita ingat-ingat ya, dalam beberapa bulan terakhir, kemudian juga puncaknya ini sekitar 1 minggu terakhir ini ketika isu PKI kembali dimunculkan, kemudian juga ada beberapa peristiwa terkait dengan perbedaan pendapat di lapangan, terutama di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, isu PKI kembali diluncurkan. Sempat panas ketika pemilihan presiden 2018-2019 yang lalu, ketika dua capres atau dua pasangan calon presiden ini dua-duanya juga sama-sama ditanya mengenai bagaimana PKI ketika 1965 tragedi tersebut terjadi, kemudian efek-efek yang terjadi secara domino di Indonesia ini, dan seperti apa efeknya bagi tidak hanya keluarga atau juga orang-orang yang dirugikan akibat insiden tersebut, tetapi juga secara global bagi masyarakat di Indonesia. Nah, pada malam hari kita akan bahas secara mendalam bersama 4 narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Ini sudah bergabung bersama kami semuanya pada malam hari ini. Ada Pak Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas. Selamat malam Pak Agus, Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama Setrum pada malam hari ini ya Pak ya. Sibuk di selama pandemi ini Pak, semakin banyak kerjaannya, WFH, kesehatan bagaimana Pak? Saya hadir terus di kantor karena WFH maupun WFO, work from office, buat saya sama aja, nggak ada orang di office saya. Oh, oke. Tapi protokol kesehatan tetap dijalankan pastinya ya Pak ya di kantor masing-masing ya? Pasti. Baru saja saya copot karena saya lihat Mbak Fani nggak pakai. Iya kan kita berbeda ini ya, berbeda lokasi ya, tidak ada kontak. Kontak pada malam hari ini kita lakukan dengan cara daring ya. Semoga informasinya tetap terengginas dan tetap bisa menjadi sebuah insight dan enlightenment bagi para penonton setia pada malam hari ini. So, dari Pak Agus, ya terima kasih Pak Agus. Dari Pak Agus kita sapa Pak Bejo Untung, Ketua dari YPKP 65. Selamat malam Pak Bejo. Selamat malam Mbak Fani, apa kabar? Baik, Pak Bejo sendiri sehat Pak ya? Oh ya, sehat, saya nggak pernah ada COVID macam-macam, sehat lah ya. Amin. Bapak lagi sibuk apa aja Pak saat ini Pak, terutama lagi pandemi, biasanya kan orang-orang kegiatan sehariannya langsung berubah 180 derajat nih Pak. Iya, tapi saya juga heran, saya belum lama ini ke Jawa Tengah ya, ke Pati ya, melakukan tabur bunga di sebuah makaman kuburan massal. Itu aman-aman saja ya, teman-teman saya juga menjaga jarak ya. Jadi aman lah, saya sampai sekarang masih tetap kuat, sehat sampai sekarang Pak. Alhamdulillah, Kota Pati ya Pak ya berarti ya? Iya. Oke, siap. Oke, dari Pak Bejo kita beralih ke Pak Ahmad Taufan Damanik sebagai Ketua Komnas HAM. Selamat malam Pak Taufan. Pak Taufan? Pak Taufan bisa dengar suara saya? Oke, tampaknya masih mengalami sedikit gangguan teknis. Nanti kita akan coba kembali untuk menyambung audio dari Pak Ahmad Taufan Damanik. Saya ke Pak Boni Triana dulu, sejarawan sekaligus pemret dari historia.id. Selamat malam Pak Boni. Malam Fani, apa kabar? Iya, Pak Boni ini sebagaimana kita tahu adalah salah satu ahli sejarah Indonesia yang mungkin nanti malam akan memberikan sedikit mungkin pencerahan atau sesuatu fakta yang mungkin selama ini mitos-mitos yang bisa didibang gitu terkait dengan G30 SPKI dan efek komunisme, PKI, dan bagaimana kondisi geopolitik Indonesia pasca, saat dan juga setelah PKI ada di Indonesia, begitu ya Pak Boni ya? Ya. Siap. Boleh. Bapak mungkin ada yang perlu atau ada yang mau disampaikan kepada para followers dari historia.id, mungkin malam hari ini termasuk saya salah satunya. Halo semua, tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar sejarah. Yeay, betul. Jangan lupakan sejarah ya, Jasper ya, kalau katanya Pak Soekarno ya.
Oke, kita akan coba menyambung lagi atau menghubungi Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Pak Taufan. Selamat malam. Oke, Bisa? alhamdulillah tersambung. Ya, alhamdulillah. Pak Taufan apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Komnas HAM nih kayaknya tidak ada liburnya ya Pak, walaupun lagi pandemi COVID-19 tetap ke kantor ya Pak. Iya, bahkan ada tim yang tetap ke lapangan. Oke, teman-teman Ada, sehat ada. semuanya? Iya, tapi harus dengan protokol yang sangat ketat ya. Pergi Pasti. pulang harus dengan swab. Oke, pergi pulang swab. Teman-teman, Pak Taufan sendiri semuanya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Oke. Sehat. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini sekarang lagi sibuk apa aja Pak? Mungkin ada proyek yang sedang lagi dikerjakan? Ya, ada beberapa kasus yang sedang ditangani ya. Oke. Termasuk soal HAM berat Pak Aceh, kita lagi finalisasi. Mhm. Yang Paniai juga. Kemudian ini tadi ketemu Pak Menko soal Papua. Ya. Oke, soal Papua yang juga lagi Ya, menyeruak ke permukaan nih Pak kita ya? dorong pemerintah untuk bikin tim independen, melibatkan banyak tokoh. Komnas tentu aja juga akan datang dengan tim sendiri. Mudah-mudahan ada hasil lah. Tapi tidak mudah ya, karena sekarang lagi suasana tembak menembak ya, tim nggak gampang juga untuk masuk. Biasanya sih tim perwakilan kita gampang mengakses karena mereka orang lokal, punya banyak jaringan, tapi yang ini kasusnya lumayan berat. Oke, Masih siap, menunda ke lapangan, ke Intan Jaya. Oke, karena ini ya soal pandemi COVID-19 juga ya Pak ya, di lokasi ya Pak ya? Ya, terutama ya yang tadi yang suara dengsingan peluru itu harus Tidak hanya diwaspadai. Oke, tidak hanya COVID pandemi tentu tapi, aja ya. nah, tapi keselamatan ya Pak ya? Ya, ya. Oke, mungkin nanti Pak Taufan juga bisa memberikan apa ya insight atau seperti apa proses ketika Komnas HAM juga memperjuangkan hak-hak dari para korban, keluarga korban, kemudian juga mereka yang termarginalkan dan juga didiskriminasi akibat kasus dan juga peristiwa komunisme dan juga PKI di Indonesia dari pasca 1965 begitu ya Pak ya nanti ya. Oke, tapi sebelum kita akan masuk ke dalam diskusi yang mendalam bersama dengan Pak Bejo, Pak Agus, Pak Taufan dan juga Pak Boni pada malam hari ini, saya akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu untuk bisa memanaskan suasana diskusi pada malam hari ini. Kita lihat bersama. Isu PKI masih menjadi pembicaraan meski partai tersebut telah resmi dibubarkan pada 1966. Satu pihak merasa PKI sudah hilang, sementara pihak lain mengklaim bibit-bibit PKI masih bertebaran. Literasi soal PKI dan paham komunis dipermasalahkan. Pemutaran film pemberontakan G30 SPKI jadi dilema, hingga tudingan antek atau keturunan PKI masih terjadi. Bahkan saat Indonesia menggelar pemilihan umum, isu PKI masih sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Padahal pada 2017 survei SMRC mengatakan 86,8% warga tak percaya bahwa PKI kembali bangkit. Jadi bagaimana seharusnya masyarakat dan pemerintah menyikapi isu soal PKI? Oke, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana pemerintah menanggapi dan juga melakukan strategi atau tindakan seperti apa terkait dengan isu yang kembali muncul di permukaan di tahun ini. Tapi sebelumnya saya ke Pak Agus Wijoyo terlebih dahulu. Pak, saya harus menanyakan konfirmasi tanggapan Bapak terkait dengan pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang kemarin sempat mengatakan Pak, seperti yang dikutip oleh kita awak media, bahwa pertama ada potensi terjadi perang di sekitar Indonesia dilatari ekonomi dan juga energi. Kedua, ada potensi tumbuhnya ideologi komunisme di Indonesia. Kemudian yang ketiga, jumlah anak-anak PKI ini ada 15 juta. Tentunya kita paham bahwa ada kemungkinan paham dari komunisme kemudian juga ideologi tersebut belum tentu hilang di Indonesia. Dan juga yang keempat ada upaya penghapusan sejarah G30 SPKI. Dan yang terakhir munculnya RUU haluan ideologi Pancasila yang nantinya akan memeras menjadi Ekasila. Silakan Pak Agus tanggapannya. Iya, kalau itu ada perkiraan masa depan tentang konflik, kemudian mungkin tadi perang, itu adalah kemungkinan ke masa depan ya. Itu bisa-bisa saja, tergantung juga data yang kita miliki dan analisis yang kita buat. Kemudian selanjutnya kalau dikatakan ada 15 juta, itu definisinya apa itu anak-anak PKI? Ya kan keturunan-keturunan ex anggota PKI itu kan juga berkeluarga, terus kemudian beranak pinak. Kalau
hanya statusnya ada status biologis, ya memang tidak bisa dihindari, memang begitu faktanya. Selanjutnya untuk penghapusan sejarah itu menganut fakta dan data yang mana. Ini harus jelas dulu. Kita tidak bisa untuk mengatakan ya atau tidak. Kita nanti akan berdiskusi tentang data yang digunakan dan analisis yang digunakan terhadap data yang dimiliki itu. Kemudian apalagi tadi penghapusan. Soal ideologi Pancasila, Pak, yang nanti akan diperas, diperkecil menjadi Ekasila. Oh, ya kalau melihat prosesnya itu wajar karena semuanya itu diambil dari pidato Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ketika menawarkan Pancasila di dalam sidang BPU PKI kalau tidak salah, itu sebuah tawaran. Disebutkan Pancasila ada 5. Kemudian keluar kata-kata kalau tidak, saya lupa apakah suka atau apa ya kata yang dipakai, kalau tidak suka dengan 5 sila Pancasila, saya tawarkan 3 sila atau trisila. Kalau tidak suka trisila, 3 sila, saya tawarkan lagi ekasila atau 1 sila. Itu adalah gotong royong. Tetapi kalimat itu kemudian dari kalimat itu kemudian kelihatannya kesepakatan diterima adalah Pancasila yang 5 sila itu. Trisila dan ekasila itu tidak pernah menjadi bahasan lagi setelah itu. Jadi juga kalau dikatakan bahwa trisila dan ekasila itu untuk menggantikan Pancasila juga karena itu saudara-saudara sih, karena itu juga ucapan Bung Karno dalam rangka menyampaikan pidato lahirnya Pancasila kalau tidak salah itu 1 Juni. Jadi itu tawaran, pilihan. Dan bangsa ini sudah sepakat untuk memilih Pancasila yang 5. Jadi ya dari situ seterusnya yang ada dan kita sepakati adalah Pancasila. Gitu. Oke, Pak Agus, tadi ada satu pernyataan Pak Agus yang cukup menggelitik terkait dengan akan mengajak berdiskusi. Ini maksudnya mengajak berdiskusi pihak-pihak yang mengatakan pernyataan ini maksud saya Pak Gatot apa bagaimana, Pak? Bisa bilangnya apa masalahnya tentang Pak Gatot? Tadi Pak Agus mengatakan akan mengajak berdiskusi nih Pak soal poin nomor 3, kemudian poin nomor 4 soal upaya penghapusan sejarah G30 SPKI akan mengajak berdiskusi. Ini maksudnya mengajak berdiskusi siapa Pak? Apakah orang yang mengatakan pernyataan ini maksud saya Pak Gatot Nurmantio atau seperti mungkin pihak-pihak yang lain Pak? Maksudnya kalau untuk mengadakan klarifikasi terhadap ucapan yang dilakukan, ya kita perlu untuk melihat datanya. Kita tidak bisa hanya memakan data seperti itu ya Pak mendiskusikan itu hanya adu pendapat. Katanya kata dia seperti itu, kata saya seperti itu, tapi hal apa yang mendasari lahirnya 2 pendapat yang berbeda. Jadi kita perlu untuk melihat data apa yang digunakan dulu gitu. Oke. Saya ke Pak Boni ya, mungkin Pak Boni bisa menanggapi tadi terkait dengan ucapan Pak Gatot, kemudian juga konfirmasi dan juga klarifikasi dari Pak Agus Wijoyo terkait dengan benar pernyataan dari Pak Gatot yang mungkin mengatakan seperti ideologi Pancasila yang bisa diganti, kemudian juga mungkin secara global ideologi Indonesia atau garis-garis besar kebijakan pemerintahan Indonesia sesuai dengan sejarah ketika kita belajar menarik garis ke belakang ketika Bung Karno menetapkan fondasi pemerintahan dan juga kondisi geopolitik di Indonesia seperti apa, kemudian relevansinya dengan pemerintahan saat ini. Gimana Mas Boni melihatnya dari kacamata sejarah? Ya, Pancasila itu digali oleh Bung Karno, kemudian dikemukakan pada 1 Juni 1945. Betul tadi Pak Agus ya, mengatakan bahwa di dalam pidato itu Bung Karno menawarkan gitu ada 5 prinsip ya, yang kemudian kita tahu disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai filosofi Grundslag atau dasar dari negara kita. Namun pada 1 Juni itu Bung Karno kan berdialektika, kemudian juga mengungkapkan isi pikirannya. Dia bilang kalau tidak setuju bisa diperas menjadi 3, kemudian menjadi 1. Sebetulnya esensinya tadi yang terakhir itu adalah gotong royong, solidaritas.
Tapi kan ada dinamika politik dari bulan Juni ke bulan Agustus tahun 45, ada dialog, ada negosiasi dari seluruh elemen bangsa ini yang waktu itu mempersiapkan kemerdekaan, dan kemudian ujungnya konsensus bersama bahwa Pancasila yang berlaku, yang disepakati adalah yang kita kenal sekarang, gitu kan. Jadi memang itu jelas satu konsep yang dikemukakan oleh Bung Karno, dan dalam pidato Bung Karno itu jelas sekali bukan hanya soal Pancasila, dia juga mengatakan bahwa dasar bangsa kita, kebangsaan kita ini nasionalisme modern. Nasionalisme modern itu yang tidak hanya untuk golongan tertentu, untuk agama tertentu, bukan, tapi untuk seluruh golongan, untuk seluruh agama, dan melampaui ras, etnisitas, kebangsaan, golongan. Jadi nasionalisme yang modern, bangsa yang modern. Landasan falsafahnya Pancasila yang memberikan semua orang tempat di sini. Apa yang mengikat adalah rasa kebangsaan. Orientasinya nasionalisme Indonesia. Jadi menurut saya udah clear ya, sudah jelas sekali bahwa kita menjadi satu negara yang modern, yang tidak lagi terikat pada satu identitas ras, yang tidak lagi terikat pada satu identitas keagamaan tertentu. Jadi kalau kita ngeributin lagi hal itu, sebetulnya setback ke belakang ya, jauh ya. Jadi ya itu yang seharusnya kita perhatikan. Sekarang kan banyak narasi-narasi yang beredar di sosial media. Seperti isu komunisme itu, Pak Boni? Kenapa? Seperti isu komunisme yang hampir tiap tahun muncul terus? Saya rasa begini persoalan komunisme sekarang ya. Yang harus kita lihat juga tahun 48 misalkan, yang terjadi di Madiun, katanya ada pembantaian terhadap kelompok Islam. Namun di akhir periode peristiwa ini kita lihat juga Musso yang disebut sebagai dalangnya itu juga mati tewas. Kemudian Amir Syarifuddin, pemimpin Front Demokrasi Rakyat, kemudian juga kita sebut sebagai tokoh PKI, gitu, itu juga dieksekusi mati. Jadi banyak juga pemimpin tokoh-tokoh kiri pada saat Madiun juga dieksekusi mati. Kemudian ke tahun 65. Tahun 65 ini rangkaian peristiwanya panjang. Jadi kalau mengutip kata Bung Karno, ada prolog, ada nalog, ada epilog. Jadi prolognya jelas, ada perang dingin, ada konflik politik, ya macam-macam lah di latar paling bawah di grassroots juga terjadi konflik. Kemudian terjadi apa yang kita sebut peristiwa gerakan, Bung Karno mengatakan gerakan 1 Oktober 1965. Ada 6 perwira tinggi Angkatan Darat termasuk ayahnya Pak Agus. Ya. Kemudian 1 orang perwira pertama, ajudannya Pak Nas, jadi total ada 7. Kemudian ada Ade Irma Suryani, keponakannya Pak Panjaitan, dan 2 di Jogja, total ada 11. Ya. Jadi itu kita tidak bisa benarkan, kita kutuk peristiwa pembunuhan itu, ya jelas. Kemudian setelah itu ada gelombang penangkapan terhadap mereka yang dituduh ada di balik peristiwa itu. Ya, Aidit dieksekusi mati, Nyoto tidak tahu di mana. Kemudian juga ada tokoh-tokoh yang diadili melalui Mahmilub waktu itu, Subandrio semua, Letkol Untung juga dieksekusi mati. Jadi yang disebut sebagai pelakunya berdasarkan persidangan Mahmilub itu rata-rata sudah mendapatkan vonis. Nah, yang jadi persoalan kemudian mereka yang tidak ada hubungannya langsung dengan peristiwa namun dituduh, dipersangkakan terlibat. Ya ini seperti Pak Bejo gitu. Kalau nggak salah umur 14 tahun ya. Jadi gelombang penangkapan massal, persekusi massal, pembunuhan massal, pemenjaraan massal, penghilangan paksa massal itu yang juga tidak bisa kita pisahkan dari rangkaian peristiwa ini. Nah, yang jadi persoalan, ingatan sejarah kita, memori kolektif kita, itu berhenti pada 1 Oktober dini hari, pada saat peristiwa ayahnya Pak Agus dibunuh. Gitu. Ingatan yang setelahnya itu tidak pernah bisa kita akses, kita bisa terima karena memang selama puluhan tahun di bawah rejim yang sudah berlalu kita tidak pernah memiliki ingatan alternatif. Jadi dari sejarah ini harusnya ini panjang. Jadi ada proses yang terbuka ada untuk prolog, fakta-fakta ada apa yang terjadi nalog, gitu ya. Ada epilog. Betul.
Jadi kalau kita mau beranjak maju, tidak mewarisi dendam ya dari masa lalu, maunya kita pahami ini sebagai peristiwa yang utuh, lengkap, ya tidak sepenggal-sepenggal dan memahaminya secara utuh, ya kan? Bagaimana seorang Pak Bejo? Saya risetnya mengenai 65 juga di Purwodadi. Saya banyak mewawancarai guru yang nggak ada hubungannya, hanya gara dia menjadi anggota dari organisasi sayap diambil, ya kan? Kemudian tadi pertanyaan apakah ideologi itu akan berkembang, akan bangkit, Partai Komunis akan bangkit. Saya merujuk kepada pendapat Gus Dur, ya kan? Organisasi kita harus membedakan antara organisasi, institusi, dan ideologi. PKI sudah dibubarkan resmi pada tanggal 12 Maret 1966. Kemudian juga ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang tidak memberikan celah secara legal, formal bagi hadirnya lagi partai ini. Nggak mungkin. Tapi kalau ideologi, pemikiran, bagaimana kita bisa mengontrol, karena itu adanya di kepala orang. Nah, yang bahaya karena ingatan kita yang terpotong-potong itu yang muncul stigmatisasi. Stigma ini yang berbahaya. Jadi seperti orang Amerika memandang orang Islam hanya gara-gara melihat ISIS. Kemudian dipukul rata orang Islam kayak ISIS semua gitu. Nah, ini yang bahaya stigma ini. Dan stigma ini ketika masuk ke ranah politik, ke kontestasi politik, dia bisa menjadi label, bisa jadi cap. Dan itu saya juga bisa membuktikan digunakan di berbagai kontestasi politik untuk membunuh karakter orang, mereduksi peran sosial seseorang, dan juga menjadi stempel yang liar. Ini yang berbahaya gitu. Jadi stigmatisasi ini yang berbahaya. Apalagi kalau tidak ada proses hukum ya Pak ya, proses hukum yang adil. Ya, kalau kata saya orang yang menuduh PKI bangkit atau ada anggota PKI, saya pikir laporkan saja di mana kantornya gitu. Ya kan? Kan ada perangkat perundang-undangan hukum yang jelas kan. Tapi kalau tidak ada cuman bangkit gitu, ya susah kalau udah hampir 10 tahun bangkit terus. Repot kita, jadi marah terus ini orang Indonesia jadi mewarisi dendam aja dari masa lalu, saya pikir itu yang bahaya, itu nggak bagus. Komporin gitu ya, tanda kutip ya, Mas Pak Budi ya. Nih, Pak Bejo ini adalah salah satu kita bisa sebut ya Pak ya, korban dari sebuah stigma, diskriminasi, kemudian juga korban yang dilabeli tanpa adanya persidangan yang adil gitu terhadap Pak Bejo dan juga kawan-kawan yang saat tahun 1979 ya, 1970 ya Pak ya, koreksi saya kalau saya salah saat itu. Bapak 9 tahun di penjara dan ketika keluar dari penjara pun juga Bapak mendapatkan sebuah label atau stigma dan tidak tidak menghentikan masalah yang terjadi saat itu. Silakan Pak Bejo mungkin bisa bercerita sedikit sama pendengar. Baiklah, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi tadi Mas Boni maupun Pak Agus sudah banyak cerita. Saya pikir sekarang fokusnya saya memang seorang korban langsung yang bisa jadi mewakili teman-teman saya yang senasib ya. Jadi pada tahun 65 itu saya baru berumur 17 tahun. Jadi bukan 14 Mas Boni ya. Baru umur 17 tahun yang itu masih anak sekolah ya. Tetapi sedikit banyak memang mengetahui psikologis masa ketika itu memang ya. Jadi bagaimana orang-orang yang dituduh anggota Partai Komunis Indonesia ditangkapi, diculik ya, dibunuh, dikejar-kejar, rumahnya dirampok, dibakar, banyak orang yang dipenggal kepalanya ya, ada yang disilet-sileti, itu banyak di daerah-daerah begitu. Nah, maksud saya begini, pada pertama kali saya terus saja merasa tidak menyenangkan sebetulnya. Saya akan bicara di forum setiap tahun tanggal 1 Oktober atau 30 September, bahkan masih menyebut G30S PKI. Mohon ini saya sangat dengan hormat, mulai sekarang jangan gunakan itu lagi. Ya, karena apa? Dari penelitian banyak pihak dan saya sendiri yang mengetahui persis, cukup gerakan 30 September. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa dalam tempo 2 kali 24 jam Soeharto langsung menuduh PKI adalah dalangnya. Sekarang kita analogikan, menangkap dalangnya pembunuh Munir saja nggak ketangkap, ya. Menangkap itu yang melemparin racun atau gas kepada si Baswedan aja, ya, itu juga nggak ketangkap. Ini yang begitu kompleks dalam tempo 2 kali 24 jam, akhirnya Soeharto memutuskan. Dan kemudian akibatnya apa?
seluruh teman-teman saya ya, yang dari IP anak pelajar, juga yang di Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, yang PKI sudah jelas itu ditangkapi semua ya. Itu luar biasa. Jadi saya sekali lagi mohon dengan sangat, karena itu bukan permintaan tapi kalau dengan fakta. Nanti Mas Boni seorang sejarawan bisa menceritakan ya. Jadi kalau mengatakan PKI itu sudah mendiskreditkan. Kalau memang masih ada yang lain, marilah kita silakan duduk bersama dan mari kita bahas secara fair, dan maka itu pentingnya kita harus ada pengungkapan kebenaran. Selama ini belum dilakukan, maka setiap tahun kita akan dimunculkan lagi. Saya bisa mengatakan bahwa orang-orang yang dituduh anggota Partai Komunis Indonesia ketika itu adalah orang-orang yang sangat baik. Betul, saya baik. Saya bilang anak muda ketika itu. Orangnya rendah hati, jujur, anti poligami, tidak ada itu mau membunuh, tidak ada ya. Jadi ini semuanya digoreng. Soal PKI itu ateis, anti Tuhan, tidak benar. Saya punya bapak yang dalam orang komunis juga sekarang haji, betul ya, haji itu. Sembayangnya 5 kali waktu ya. Dan juga orang-orang yang saya temuin ya, itu semuanya juga Islam yang taat. Dan ketika saya ditahan, saya termasuk muazin yang luar biasa hebat di Kalong. Silakan tanya. Saya pelantun azan yang luar biasa di penjara, bukan di penjara, di kami interogasi Kalong. Dan setelah di Salemba, saya juga seorang pengikut paduan suara gereja ya, yang sangat aktif. Artinya apa? Saya bukan orang ateis yang cinta kepada Tuhan ya. Nah karena itu pada kesempatan ini saya hanya ingin mempertanyakan kepada yang terhormat Bapak Komnas HAM, Pak Taufan, ya, Pak Ahmad, kemudian Mas Agus Wijoyo yang seringkali berjumpa. Ini kan sudah 55 tahun sejak tahun 65. Ya. Itu isu ini selalu digoreng. Karena apa? Belum adanya kepastian hukum. Ya. Saya ditahan, ditangkap 9 tahun, dipersekusi, disetrum, ya, saya punya jari ini, ya, ditelanjangi, dan tidak dibawa ke pengadilan. Ya. Kemudian setelah kami bebas juga masih dimonitor, dikejar-kejar. Kami punya KTP ada ex-Tapol, ETP itu susah untuk cari pekerjaan. Beruntunglah Tapol mempunyai semangat kerja yang luar biasa sehingga bisa survive. Ya. Nah, pertanyaan saya begini, apakah masih selama hidup kasus 65 itu digoreng seperti ini? Karena itu sudah saatnya negara gunakanlah wewenangnya untuk hadir ya. Korban ini juga bangsa kita sendiri, warga Indonesia yang perlu dilindungi ya. Ada pasal di Undang-Undang Hak Asasi Manusia 39 tahun 99, ada itu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 ya, yang perlunya dibentuk pengadilan HAM ad hoc. Mengapa ini tidak dilakukan ya? Kita harus ada punya keberanian ya. Yang saya minta itu yang pemegang kekuasaan ini, gunakanlah itu undang-undang yang ada. Undang-undang yang belum ada singarang-ngarang nanti dulu lah ya. Jadi yaitu apa? Semua kasus pelanggaran HAM itu bisa diselesaikan. Bahkan ini adalah janji dari Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan bermartabat. Kenapa ini tidak dilakukan? Jangan karena kita karena ada kelompok sana itu demo, itu maaf, itu hanya okol ya. Kita harus gunakan secara hukum. Sekaligus saya akan menjawab. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu gelugut dibagi 1000 keinginan orang-orang PKI itu berontak, tidak ada ya. Dan semuanya kami ingin berkorban dan mengabdi kepada Indonesia ya. Saya juga penganut Pancasila ya. Dan di dalam undang-undang dasar kami, anggaran dasar YPKP juga jelas ingin membantu pemerintah untuk mengamalkan Pancasila dan Undang Dasar 45. Tetapi kami masih tetap dipersekusi ya. Jadi sekali lagi ya, saya mohon dengan sangat supaya kalau memang negara Indonesia negara hukum harus tegakkan secara hukum. Karena masalahnya begini, kalau belum ada kepastian hukum, itu LPSK juga nggak bisa mengeksekusi, memberikan semacam kompensasi atau rehabilitasi. Ya, Pak Ahmad ya dari Komnas HAM juga mengatakan karena nggak ada proses hukum. Maka dari itu yang saya mohon ya, waduh sayang sekali. Oke, nanti kita akan coba menghubungi Pak Bejo lagi karena ada gangguan teknis. Ini adalah salah satu permasalahan yang biasa terjadi pada saat berhubungan lewat sistem daring ya. Tapi tenang, para pendengar, kita tetap akan menghubungi Pak Bejo tentunya untuk
mendengarkan atau melanjutkan cerita dari Pak Bejo serta seperti apa desakan yang dialamatkan kepada pemerintah. Tapi kalau misalnya bicara desakan kepada pemerintah, kita akan tanyakan tersebut ke Komnas HAM. Tapi sebelum saya ke Pak Taufan, saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Agus, Pak, terkait dengan isu komunisme yang hampir tiap tahun muncul ini, Pak. Kalau dari kacamata Bapak sebenarnya, ketika isu ini muncul, ketika isu ini digoreng, siapa sih sebenarnya pihak yang paling diuntungkan oleh hal ini gitu, Pak? Pihak yang paling diuntungkan oleh hal ini dengan memunculkan hantu PKI pada malam Jumat, gitu ya. Kok ya pas malam Jumat? Ya, ya kita melihat bahwa PKI, nah ini banyak sekali hubungan dengan historia, walaupun tidak berarti historia Donamor ya. Ini kuncinya ada pada historia, sejarah. Kita melihat PKI itu di dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia banyak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Tadi disebutkan tahun 1948 memang mendapatkan penutupan buku dari pemerintah untuk memberikan kesan pada waktu itu bahwa Indonesia itu demokratis, maka PKI memang direhabilitasi. Kemudian kita melihat juga meningkatnya tindakan kekerasan untuk memaksakan kebijakan sekitar tahun 63 menjelang 65 dan memuncak pada tahun 65. Nah, di sini kita tidak bisa bicara ya tentang bukti, itu nanti mungkin perlu ada forum tersendiri untuk menunjukkan dari mana itu saya bisa mengatakan seperti itu dan dari mana Mas Bejo bisa mengatakan seperti itu. Nah, memuncak di sana sehingga pada sebahagian komponen bangsa Indonesia itu mencetak trauma. Saya terus terang saja dengan latar belakang TNI itu ada istilah bahaya laten komunis, karena berkali-kali komunis itu menyimpang dari perjuangan bangsa Indonesia dan mengambil jalan sendiri untuk tujuannya sendiri. Nah, oleh karena itu ini mudah digoreng dan PKI itu di dalam sejarah Indonesia, tolong saya dikoreksi juga oleh Mas Boni, yang menghadapinya adalah ada dua golongan. Satu adalah golongan agama, khususnya Islam, dan yang kedua adalah golongan militer, khususnya Angkatan Darat. Ini dua yang menjadi oposisi dari komunis. Dari kalangan Islam karena ya kesan yang tercetak bahwa PKI itu adalah ateis, tidak beragama, khususnya bertentangan dengan Islam. Terus ada hal-hal yang sifatnya praktis yang bisa menghambat dari pelaksanaan program dari PKI, misalnya land reform, ya terbenturnya itu dengan ulama-ulama NU. Sedangkan Angkatan Darat itu berkepentingan untuk melihat Pancasila, untuk melihat Indonesia seperti dicita-citakan dan dicanangkan tahun 45. Angkatan Darat sudah mencium ada gejala-gejala gelagat-gelagat di mana PKI itu memaksakan kebijakan-kebijakan yang bisa menimbulkan persepsi ini kebijakan yang khas ada di negara-negara komunis. Misalnya pembentukan Angkatan Kelima, misalnya mempersenjatai buruh dan tani. Land reform itu sendiri saya sudah katakan. Itu diwaspadai betul oleh Angkatan Darat. Dan dengan figur dan ketokohan Presiden Soekarno pada waktu itu yang karismatis, tidak terjadi bentrokan langsung. Tetapi karena berita bahwa Presiden Soekarno itu menderita sakit, maka masing-masing itu menunggu-nunggu siapa yang pertama kali nanti akan mendengar dan bisa untuk mengambil alih suksesi kepemimpinan. Karena ini masalahnya jangan sampai keduluan. Itu adalah situasinya pada saat itu. Nah, oleh karena itu juga TNI Angkatan Darat melihat, mewaspadai dengan cermat. Ini menimbulkan trauma.
khususnya pada dua komponen bangsa itu, sehingga ini mudah digoreng. Ini mudah digoreng. Nah, penggorengan itu juga sebetulnya mudah untuk mengadakan mobilisasi terhadap personel yang ada di dua komponen itu, yang juga mungkin tidak berpikir panjang dan cara berpikirnya masih tertambat kepada paradigma masa lalu, yaitu komponen TNI khususnya Angkatan Darat dan komponen agama Islamis. Ini mudah. Apalagi soliditas antara dua golongan ini juga cukup erat ya, Pak Agus ya. Ya, ini mudah untuk dimobilisasi, untuk menjadikan mereka sebagai golongan yang solid untuk menghadapi musuh yang memang sudah tercetak sebagai bahaya laten. Nah, tinggal dua golongan ini sebetulnya karena sudah dimobilisasi menjadi solid, ini akan dikerahkan kemana untuk apa? Ini adalah pertanyaan kita selanjutnya. Jadi PKI itu merupakan sebuah tema yang mudah untuk membangun solidaritas pada komponen-komponen yang tercetak berhadapan dengan track record PKI di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Oke, Pak Agus, terima kasih. Nanti saya akan ke Pak Agus lagi. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang kembali, Pak Bejo. Oke, Pak Bejo bisa dengar suara kami ya, jelas ya? Ya, mohon maaf tadi terputus ya. Rupanya chargernya lepas. Ya, oke nanti kita sambung lagi lah. Ya. Sorry ya. Ya, Pak Bejo chargernya sekarang aman ya, Pak Bejo ya? Aman, udah selesai sekarang ya. Gimana mau kita lanjutkan apa enggak? Bentar, sebelum saya ke Pak Bejo, saya ke Pak Taufan dulu Pak, dengan adanya bermacam desakan, kemudian juga kita ini kalau misalnya mengingat janji saat itu sosok yang sekarang terpilih sebagai presiden 2019 ke depan sampai 2024 ini salah satunya adalah menyelesaikan bermacam-macam kasus pelanggaran HAM berat, dan mungkin juga salah satunya bukan mungkin lagi ya Pak, salah satunya pastinya adalah kasus-kasus dari mereka yang tidak mendapatkan persidangan atau fair trial terkait dengan kasus-kasus yang terjadi pasca G30 SPKI atau pasca 1969 tersebut. Mungkin Pak Taufan sendiri dari Komnas HAM pernah berdiskusi atau sejauh apa hasil diskusi dan mungkin pembicaraan dengan pemerintah terkait dengan strategi atau niat dari pemerintah untuk menyelesaikan ini? Ya, sudah berkali-kali dan belum ada solusi yang meyakinkan ya. Oke, walaupun jadi prioritas nih Pak berarti ya? Iya, di periode yang sekarang Pak Menko Pak Mahfud ada usulan-usulan yang menurut kami lebih konstruktif gitu dibandingkan yang sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya kan tiba-tiba bikin tim terpadu atau apa segala macam yang kami nggak tahu apa dasar hukumnya itu gitu. Tapi yang sekarang misalnya ada usulan untuk kembali menghidupkan undang-undang KKR ya. Dan itu kan sebetulnya satu pendekatan yang juga di belahan dunia ini juga diakui sebagai satu cara penyelesaian yang beradab terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ya. Misalnya dulu ada kasus di Afrika Selatan, ada juga di beberapa negara-negara lainnya yang sudah melakukan itu. Nah, untuk Aceh misalnya juga memang dari dialog perdamaian yang dulu terjadi difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, itu juga memang ada diskursus ya untuk kemudian diselesaikan dengan jalan KKR. Jadi sekarang ada tawaran itu ya. Walaupun kami katakan tidak seluruh kasus bisa seperti itu. Misalnya kasus yang pelanggaran HAM berat di Papua misalnya, pertimbangan politik dalam negeri, lokal dan juga internasional, mungkin pilihannya tetap harus melalui proses pengadilan misalnya. Jadi kasusnya berbeda antara satu dengan lain. Ada kasus yang kami tangani, salah satunya itu dulu Petrus ya. Ini pelakunya misalnya, saya nggak boleh sebut nama kan karena itu pro justisia ya, gitu. Tapi pelakunya sudah meninggal dunia, keluarga-keluarga korban juga sangat sedikit yang mau mengakui bahwa mereka misalnya adalah keluarga korban. Jadi ada jejak yang hilang untuk kemudian kalau ini mau diteruskan ke
pengadilan hak asasi manusia misalnya seperti itu. Tapi ada yang juga proses yang menurut kami menjadi semacam setback yang apakah ini tidak disadari atau gimana gitu. Misalnya beberapa hari yang lalu pelantikan dari 2 pejabat Kementerian Pertahanan yang itu sebetulnya dulu terlibat di dalam peristiwa penghilangan paksa dan sudah melalui proses pengadilan militer. Memang dalam Mahmilti vonis untuk dipecat itu dihilangkan, yang ada vonis pidana kurungan badan ya. Tapi kan tetap artinya ada pengakuan pengadilan gitu. Tapi sekarang malah diangkat. Seperti itu. Padahal kasus besarnya belum gitu. Yang kasus-kasus besar seperti 1965, 1969, 1970 gitu, seperti salah satunya Pak Bajo dan juga teman-teman, kemudian juga bagaimana proses rekonsiliasi sendiri, apakah itu juga jadi pembicaraan dengan Kemenko Polhukam, Pak? Tidak secara spesifik ya, tapi dengan Presiden pernah, dengan yang lain-lain sudah pernah ya. Kalau saya mau menggambarkan ekspresinya itu yang seperti pernah kita dengar Pak Jokowi pidato, walaupun bukan itu yang dia katakan, tapi kurang lebih begitu. Ruwet, nah itu gitu. Jadi, ruwetnya kenapa sih Pak Taufan kalau boleh tahu mungkin? Ya, kita harus mengakui ya bahwa ada komplikasi hukum yang secara teknis misalnya memang tidak mudah. Misalnya karena terduga pelaku itu maupun ini tidak hanya kasus 65 tapi yang lain-lain. Tapi juga misalnya barang bukti atau saksi-saksi yang terutama terduga ya, itu banyak yang sudah meninggal dunia misalnya. Itu kan jadi rumit kan kita. Tidak semua, tetapi ada yang seperti itu. Tapi yang paling utama adalah memang karena masih ada institusi-institusi yang ya tetap bertahan untuk tidak merelakan kasus ini dibawa ke pengadilan gitu. Seperti itu ya. Sehingga memang apa yang kita sebut sebagai impunitas itu masih menjadi isu besar di dalam penegakan hukum di Indonesia. Tapi tentu itu satu hal. Hal lain tentu ada langkah-langkah hukum yang terus kita lakukan, misalnya memberikan SKKP HAM, ya. Jadi surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat itu. Pada teman-teman 65 itu paling banyak yang dapat. Tetapi bukan berarti tidak ada kontroversinya. Kantor Komnas ini memang ini karena COVID agak rendah lah ya. Biasanya tuh apalagi udah bulan September pasti ada yang demo Komnas HAM. Minta supaya SKKP HAM itu dibatalkan misalnya. Dengan berbagai cara lah ya, walaupun saya kalau saya pengalaman saya selama hampir 3 tahun sih menurut saya masih demonstrasi yang wajar-wajar saja ya. Saya tidak merasakan ada tekanan yang menakutkan, sehingga itu saya tetap mengatakan tidak bisa. Ini kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan kami tidak akan pernah membatalkan SKKP HAM sebagai sebuah peraturan Komnas HAM. Dan itu tidak hanya diberikan kepada korban 65, tapi juga kami berikan juga kepada misalnya korban Talang Sari, ya, Tanjung Priok. Sekarang juga kita sedang melakukan verifikasi untuk korban-korban di Aceh ya. Nah itu langkah-langkah. Kita sekarang buat lagi satu pendekatan yang kita sebut sebagai semacam guideline ya. Ini Karena kan selain kasus 1965 atau secara global kasus secara global, secara global ya. Misalnya ada guideline yang kita susun sekarang. Yang salah satu poinnya itu mengatakan begini, bahwa kewajiban negara untuk memenuhi apa yang kita sebut sebagai pemenuhan hak korban. Katakan apakah itu reparasi, rehabilitasi dan lain-lain. Tetapi dia tidak boleh dipertukarkan dengan hukum. Gitu. Karena ada langkah-langkah terutama di sebelum ini ya, yang itu ingin mempertukarkan. Jadi orang-orang ini kemudian didekati korban, ya, kemudian dikasih bantuan sosial atau lain-lain, tapi dengan catatan tidak lagi menuntut proses hukum. Padahal hukum kan nggak bisa begitu gitu. Setuju. Ya, karena itu kami dalam kami katakan tanggung jawab negara adalah merehabilitasi, memberikan bantuan, dukungan segala macam kepada korban-korban pelanggaran HAM, dan itu adalah kewajiban negara kepada korban. Tidak bisa dipertukarkan dengan proses hukum. Gitu. Jadi bukan berarti karena itu kemudian proses hukumnya selesai. Ya. Nah, proses hukum itu bisa macam-macam. Salah satu dulu yang pernah dicoba, saya ingat betul, termasuk Pak Agus juga salah satu
yang terlibat, Pak Bejo Untung juga waktu itu terlibat. Nanti Yaitu saya yang tanya sama Pak Bejo soal ya pendepan. untuk mencoba melakukan langkah yang kita sebut sebagai rekonsiliasi misalnya. Komnas dalam soal ini tentu saja tidak dalam posisi menyetujui atau menolak, karena kami hanya merujuk kepada undang-undang yang ada. Kami katakan selalu undang-undang yang ada sekarang itulah Undang-Undang 26 tahun 2000, yang itu pasalnya jelas mengatakan hasil penyidikan Komnas HAM itu mesti diteruskan oleh Jaksa Agung dalam proses hukum. Nah, jadi nggak ada peluang untuk rekonsiliasi di situ. Walaupun ada pasal yang menyebut itu kan, tapi undang-undang KKR-nya sudah dibatalkan oleh MK. Tetapi seandainya pemerintah kemudian mengeluarkan apakah lewat undang-undang baru atau Perpu, ya kemudian isinya tentang KKR, Komnas HAM tentu akan menggunakan undang-undang itu. Kami kan tidak boleh, kami bukan lawmaker. Kalau ada undang-undang sudah dihasilkan oleh pemerintah dan DPR misalnya, ya tentu saja Komnas HAM harus patuh pada undang-undang itu. Yang sekarang ada Undang-Undang 26, karena itu Komnas HAM selalu, kalau ditanya selalu bilang proses pengadilan, tidak ada pilihan lain gitu. Nah, itu. Tetapi saya kira langkah-langkah sudah ada, seperti di Aceh juga sekarang sudah mulai ada titik terang, ya walaupun masih panjang pasti nanti akan ada perdebatan, karena di sana juga ada kubu-kubu. Kalau di Papua bahkan lebih suram, ya, karena kasusnya masih terjadi. Kalau di Aceh kan alhamdulillah sudah ada perdamaian, bahkan mantan-mantan GAM itu sudah jadi pejabat politik. Ketika misalnya ada pemanggilan dari Komnas HAM terhadap tokoh-tokoh itu, bahkan mereka bergandeng erat dengan pihak militer, dengan pihak pejabat di tingkat nasional. Karena itu rekonsiliasi di kalangan mereka sebenarnya sudah terjadi setelah peace agreement di Helsinki itu. Tetapi proses hukum belum, ya kan? Karena juga diagendakan di situ pelanggaran HAM ini harus ada solusinya, gitu. Meskipun diskursusnya ketika mereka dulu berdamai itu adalah diskursus rekonsiliasi. Tapi kan belum ada undang-undangnya, karena itu kita bilang Undang-Undang 26 pengadilan, gitu. Nah, untuk 65 sekali lagi langkah-langkah terobosan sudah pernah dilakukan, ya. Tetapi sekali lagi kami katakan selalu langkah-langkah terobosan itu selain ada proses politik, dialog dan macam-macam, tentu harus ada dasar hukum. Nah, seperti itu. Nah, jangan kemudian kembali mengulang pengalaman saya. Ini kan saya ini orang yang sebetulnya sebagian besar waktu saya dari anak-anak sampai saya menjadi dosen, aktivis itu di masa Orde Baru. Saya masih ingat betul itu Eka Eki itu aja dulu kan. Nah, kalau kita semuanya sih berada dalam masa yang sama nih Pak. Kenapa kok sekarang dimunculkan lagi gitu? Aneh, saya ini akan mengganggu menurut saya. Ya, saya soal sejarahnya, soal aspek politiknya mungkin Pak Agus dan Mas Boni lah. Tapi bagi kami Komnas HAM, menurut kami ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kita harus mencari jalan keluar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang lalu, terutama pelanggaran HAM yang berat itu. Kalau kita terus memelihara tadi itu, ya, isu-isu yang menurut saya tidak perlu. Saya teringat di zaman saya masih anak remaja ada Eka Eki gitu, yang saya tanya orang tua saya, apa sih Eka Eki? Oh, itu ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Kayak apa bentuknya gitu kan? Terus kita belajar sejarah di sekolah, di perkuliahan. Oh, gini gitu. Padahal apa yang dijadikan hantu gorengan itu ya sebetulnya sesuatu yang dalam perdebatan. Karena saya basic saya dari FISIP ya. Dalam diskursus di kuliah ilmu sosial, ilmu politik itu sesuatu yang kita biasa aja bicara gitu. Sebagai bahan pembicaraan aja ya Pak ya? Sebagai diskusi. Saya dosen ya, saya ngajar tentang salah satu teori konflik misalnya. Saya akan membedah itu dari pendekatan apa itu pendekatan Marxis teori misalnya, kemudian saya bandingkan dengan post Marxis karena saya dulu ambil masternya belajar dengan Laclau ya, tentu saya bandingkan lagi dengan post Marxis. Itu perdebatan akademik yang biasa gitu. Tapi kok ada di luaran semangat pertentangan yang tadi anti ideologi Eka Eki yang sebagai orang yang dibesarkan dalam zaman Orde Baru, saya nggak melihat yang mana ini sebetulnya gitu. Yang Eka-nya mana, yang Eki-nya mana, ya
sekarang kok terulang lagi gitu setelah kita dalam Jadi zaman ada demokrasi. pengejawantahan yang konkret gitu ya Pak ya. Iya. Pak Taufan, saya potong dulu, saya mumpung ini isunya masih sedikit panas gitu. Tadi saya tertarik soal penukaran hukum yang terjadi gitu kepada korban-korban. Pak Bejo pernah mendapat hal seperti itu Pak? Mungkin Pak Agus juga bisa menjawab gitu sebagai keluarga dari almarhum Pak Maijen Sutoyo. Apakah pernah ada semacam tawaran gitu untuk menekan keterangan yang muncul, kesaksian yang muncul dari para korban yang terdampak gitu akibat peristiwa 1965 ini. Mungkin Pak Bejo dulu Pak. Baiklah, ya, jadi tadi saya mohon maaf tadi terputus ya karena ada teknis komputer saya. Oke. Jadi tadi Pak Ahmad Taufik Damanik, Pak Taufan ya dari Komnas HAM sudah menceritakan masalah upaya-upaya Komnas HAM maupun negara dalam rangka untuk katakanlah hadirlah di korbannya. Khususnya bahwa memang korban 65 sebagian sebetulnya belum terlalu sebagian besar ya, sudah banyak yang memperoleh apa yang disebut SKKPH. Saya menyebutkan surat keterangan korban pelanggaran HAM berat ya, SKKPH. Nah, bagi kami para korban Pak Taufan ya, dengan pemberian surat ini itu pun sudah merupakan suatu penghargaan ya, suatu pengakuan. Namun sayangnya itu belum menyeluruh ya. Saya dengar paling mungkin baru sampai 3.000 orang atau mungkin 5.000 orang ya. Padahal jumlah korban 65 saya bisa taksir jutaan Pak ya. Teman-teman kami yang di desa yang tidak berani muncul karena takut itu jumlahnya ribuan. Katakanlah satu kabupaten ada 1.000 orang saja, dikalikan 200 kabupaten saja itu paling sedikit harus ada 200.000. Nah karena itu saya menuntut ya dan mendesak kepada Komnas HAM, mengapa tidak Komnas HAM turun ke lapangan, memverifikasi korban, mencatat, dan itu langsung diberi rekomendasi bahwa yang bersangkutan adalah korban pelanggaran berat. Tidak sulit ya karena bisa ditanyakan apakah pamannya hilang, apakah bapak atau ibu pernah ditahan ya. Untuk gunanya apa? Ini adalah suatu pengakuan negara. Memang hal yang penting bagi kami satu apa? Ada acknowledgement, pengakuan bahwa negara telah melakukan, mohon maaf, kejahatan kemanusiaan. Ini tidak bisa dihindari, mohon maaf saya katakan ya. Karena apa? Tahun 65 aparat negara, apakah itu tentara, apakah itu polisi, desa, camat, itu semuanya rame-rame mendiskreditkan kami sebagai korban. Kami orang tahanan politik, ya, kami orang yang dituduh PKI dan layak untuk dihancurkan. Ini harus diakui, ya. Nah, berikutnya apa? Ini sebetulnya sangat mudah, ya. Karena tadi saya katakan, kami juga warga negara yang berhak dilindungi secara hukum. Supaya apa? Negara dengan sejujurnya mengatakan ada semacam pengungkapan penyesalan. Oke lah, kalau tidak berani mengatakan maaf, pengungkapan penyesalan telah terjadi suatu peristiwa dahsyat tahun 65 sehingga mengorbankan jutaan manusia tidak berdosa sampai di dalam tahanan, penjara dan lain sebagainya. Ya, nah masalahnya begini, ada yang mengatakan wah itu pelakunya sudah pada meninggal Pak, jadi sulit untuk dibawa ke pengadilan. Nah, saya jadi balik bertanya. Ini kejahatan ini bukan orang per orang, bukan satu orang jenderal, dua orang jenderal atau bawahannya, bukan, ya. Tetapi ini sudah diwakilkan oleh state, penguasa pemerintah, ya. Karena itu andai kata pemerintah dengan sejujurnya mengatakan yang sudah saya katakan, pengungkapan penyesalan itu sudah suatu entering point, ya, password yang untuk penyelesaian 65. Nah, berikutnya. Karena negara kita negara hukum, ya selesaikan secara hukum, ya, supaya ada kepastian hukum. Dan saya juga mengatakan begini, teman-teman saya yang di luar negeri misalnya sampai dicabut paspornya, ya, itu sampai terlunta-lunta, itu luar biasa itu. Berapa juta aja kerugiannya, ya. Kemudian teman-teman kami yang di sini di Jakarta, rumahnya disita, ya, tanahnya disita, sampai sekarang belum dikembalikan. Ini harus diselesaikan. Kalau tidak, ya, Indonesia akan dicatat oleh sejarah sampai kapanpun, termasuk negara yang tidak memperhatikan warganya dan termasuk kejahatan kemanusiaan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Apakah ingin, ya, ingin seperti Turki yang termasuk disebut sebagai genosida, ya? Tentu saja tidak. Apalagi Indonesia menerapkan ingin menjadi
negara anggota Dewan HAM PBB yang memenuhi hak asasi manusia, memelihara perdamaian. Mengapa di negaranya sendiri, ya, saya nggak usah jauh-jauh, 9 tahun dalam tahanan dirampas haknya. Saya tidak bisa bersekolah, ya, tidak bisa cari makan, bahkan diperas, diseksa, dipaksa untuk kerja tanpa diupah. Dan ini harus diselesaikan. Bukan cuma saya saja, jutaan teman-teman kami, ya. Jadi mohon kalau ini tidak segera diselesaikan, bisa menjadi satu bom waktu. Bom waktu apa? Suatu saat meledak terus, digoreng. Nah, kembali kepada tadi dikatakan masalah isu bangkitnya PKI dan sebagainya. Saya ingin bertanya, itu di dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sangat jelas. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk menganut aliran kepercayaan masing-masing. Ya, Indonesia untuk semuanya. Mengapa ada salah satu golongan yang kena diskriminasi? Ini tidak fair. Jadi kalau kita bicara demokrasi, tetapi itu kami tidak ada kebebasan untuk mewakilkan orangnya, ya, itu juga omong kosong. Ya, jadi karena itu saya pikir Indonesia betul setback seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Nah, sedikit saya akan menyinggung dari Bapak Agus, ya. Mohon maaf karena Pak Agus konsep berpikirnya masih angkatan darat, ya. Jadi saya tidak sepakat kalau selalu mengungkit atau membandingkan bahwa PKI itu berbahaya, mau bikin ini. Ini Bung Karno saja mengatakan, Pak Agus, ya. PKI adalah organisasi partai yang revolusioner, ya, anti imperialisme, anti kolonialisme, feodalisme dan fasisme. Itu diakui. Dan tanpa PKI, ya, mungkin Indonesia tidak akan menjadi negara termasuk pemimpin new emerging forces. Dan itu adalah jasa dari PKI. Dan orang-orang komunis, katakanlah begitu, ya, itu juga orang yang butuh pengabdian pada negaranya. Saya sebenarnya tidak suka mengatakan komunis itu jahat, ya. Mereka orang-orang yang rendah hati. Mereka hidup sederhana. Silakan cek. Mau berkorban. Saya di dalam penjara sendiri, meskipun saya orang tidak pernah dibesuk, tetapi karena ada teman-teman kami orang-orang tahanan PKI itu betul-betul solidaritasnya kuat, kami bisa hidup dengan baik, ya, kerja bersama. Itu luar biasa. Jadi karena itu, ya. Nah, kalau tadi disinggung, wah itu aksi sepihak land reform, justru, ya, orang-orang PKI itu membela kaum tani melaksanakan undang-undang pokok agraria, di mana ada pembatasan penguasaan tanah. Sekaligus saya membantah, ya, bahwa orang-orang di BTI menguasai itu tidak benar. BTI itu justru memanfaatkan tanah tidur, tanah yang nganggur, ditanami dan dimanfaatkan untuk rakyat yang miskin, ya. Nah, kemudian digoreng, ya, digoreng. Jadi sekali lagi, marilah kita berbicara secara jernih bahwa sebetulnya teman-teman kami yang pernah ditahan itu orang-orang yang tidak sejelek yang dituduhkan. Saya sekali lagi merasa hormat, andai kata Pak Agus Wijoyo bisa mempertemukan kami, ya, dengan orang-orang yang katakanlah nggak mengerti. Kami orang yang, saya mengulangi, tidak ada sedikit pun pikiran untuk berontak atau melawan pemerintah. Kami justru ingin mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya. Mari kita sepakat. Dan saya setiap kali ketemu dengan teman-teman dari tentara, polisi, karena mereka orang-anak muda yang belum ngerti apa-apa, ya, saya bilang zamannya ini memang anak bawaan orang Bani nggak ngerti apa-apa, tapi memang jenderalnya yang perlu kita pertanyakan. Jadi kembali Pak Agus, ya, bahwa peristiwa 65 sebetulnya rekayasa yang sangat sistematis dan strategis dari proyek imperialisme untuk menggulingkan Bung Karno, dan terlebih dulu untuk itu dengan cara menghancurkan PKI. Ini ada dokumennya, dokumen CIA yang sudah dipublikasikan. Jadi sudah sangat jelas. Maka itu saya tidak sepakat andai kata selalu seolah PKI itu hantu. Itu tidak benar. Kita katakan bahwa yang mengatakan bahwa orang-orang katakanlah orang komunis itu juga warga negara yang ingin membangun negaranya. Maaf, saya juga bukan orang komunis, ya, karena saya waktu itu masih anak muda, tetapi saya merasa hormat terhadap kerja-kerja beliau. Saya kira itu tanggapan saya, Pak. Baik, Pak Agus, monggo tanggapannya, Pak. Tadi juga ada semacam tawaran untuk rekonsiliasi dalam sebuah wadah gitu antara militer kemudian juga dari korban-korban 1965. Gimana, Pak Agus? Baik, terima kasih. Saya senang sekali menyambung pembicaraan Pak Bejo.
karena saya bisa balikkan semua yang dikatakan oleh Pak Bejo terhadap Pak Bejo. Dari sisi kami ya, dari sisi katakanlah apa sih yang anti PKI, ya anti PKI. Dari sisi kami balikkan sepenuhnya kepada Pak Bejo. Ini semua kuncinya ada pada Pak Boni, sejarah Pak Boni. Jadi pada waktu tahun 2016 saya mengadakan simposium. Saya hadir, Pak. Saya hadir. Ya, saya gunakan subtitlenya itu dalam pendekatan sejarah. Karena dari sejarah itu kita bisa menelusuri semua, kita bisa kilas balik menelusuri semuanya. Satu. Yang kedua adalah bahwa tadi dikatakan oleh Pak Boni itu prolog, log, banyak sekali log itu ya sampai epilog. Masing-masing penggalan itu punya favoritnya, yaitu kalau tadi sisi katakanlah saya pakai istilah Orde Baru, mungkin tidak tepat secara politis ya, tapi yang lawannya PKI pada waktu itu. Favoritnya Orde Baru itu adalah Lubang Buaya. 30 September sampai dengan 1 Oktober, pemakaman 5 Oktober. Itu favoritnya. Juga sebetulnya termasuk sebelumnya, sejak 48. Juga untuk Pak Bejo, PKI itu direhabilitasi oleh pemerintah resmi Indonesia, pimpinan Presiden Soekarno, menjadi diakui kembali. Karena tadi untuk memberi kesan bahwa Indonesia itu demokratis sebagai negara yang baru merdeka, itu mendapatkan pengampunan dari pemerintah Indonesia. Seandainya tidak mendapat pengampunan, mulai sejak itu tidak ada PKI. Nah tadi penggalan-penggalan favorit, penggalan favoritnya dari komunitas Pak Bejo itu adalah 2 Oktober ke sini dengan cerita narasi Pak Bejo dikejar-kejar oleh baik itu oleh TNI ataupun oleh masyarakat dari kalangan Islam khususnya NU, sehingga terjadi konflik horizontal pada waktu itu. Itu favoritnya komunitas Pak Bejo. Tapi di sini ini adalah favoritnya dari Orde Baru. Gitu. Nah ini nggak pernah ketemu. Dari komunitas Orde Baru sangat enggan untuk membicarakan 2 Oktober ke sini. Karena tadi itu yang ada di slide itu yang menjadi urusan Pak Ahmad Taufan Damanik. Ya, Pak. Saya nggak nyangka Pak Damanik itu begitu muda, nggak tahu eka-eki gitu, Pak. Dulu saya ngelotok itu eka-eki itu. Jadi sampai di mana saya tadi? Oke. Itu enggan masuk ke situ. Orde Baru itu enggan masuk ke situ. Nah itulah saya setuju. Di situ ada aspirasi untuk memberikan tanggung jawab negara. Dengan tadi sudah dijelaskan tuh di slide itu ya, pointers itu, tanggung jawab negara. Tetapi juga komunitas Pak Bejo enggan untuk menyebut sebelum 1 Oktober. Bahkan tidak pernah lagi menyebut-nyebut 48. Kalau dikatakan bahwa land reform itu adalah memanfaatkan lahan tidur untuk petani lapis bawah, ada seorang Babinsa ataupun seorang TNI yang dibunuh di Bandar Betsi, Sumatera Utara oleh BTI, Badan Barisan Tani Indonesia itu. Nah, saya tidak akan berdebat ya soal data-data seperti itu karena harus lengkap itu. Tapi yang saya ingat saja itu noktah-noktah dari titik-titik perjalanan. Nah, ini nggak pernah ketemu. Selama ini tidak pernah ketemu, tidak akan tercapai rekonsiliasi. Jo tadi mengatakan pemerintah memberikan perhatian, yes, saya setuju. Pendapat saya harus dalam kerangka besar rekonsiliasi. Rekonsiliasi dulu, nanti kita bicara apa yang pemerintah harus berikan kepada warga yang mengalami kerugian akibat daripada tindakan kekerasan. Semuanya nanti keluar dari rekonsiliasi. Tapi pertama adalah rekonsiliasi. Sekarang banyak yang dikatakan sebagai rekonsiliasi alamiah. Kumpul, sudah makan bersama. Ada satu bagian penting dari rekonsiliasi itu yang terlewatkan. Apa itu?
truth seeking, pencarian kebenaran. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Kalau kita tidak melakukan truth seeking, kita tidak belajar akan kesalahan kita. Dan kesalahan kita itu tidak berarti kesalahan orang pada pihak lawan, tetapi rekonsiliasi harus dimulai dari introspeksi. Apa kesalahan kelompok saya? Gitu. Apa yang harus saya ketahui agar kita bisa mengkerucut maju ke dalam suatu gelanggang di mana bisa diketemukan kesepakatan untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah kesepakatan sukarela dari masing-masing kelompok. Saya tidak percaya rekonsiliasi itu bisa dipaksakan kalau tidak ada kesukarelaan. Saya juga tidak merasa paling hebat ya, tapi kalau kita lihat sudah ada sedikit usaha dari pihak Orde Baru, khususnya TNI Angkatan Darat, mereka sudah melakukan reformasi. Mereka sudah meninggalkan peran-peran di luar peran pertahanan. Mereka sudah meninggalkan peran-peran yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya penjaga bangsa. Itu sudah ada perubahan. Belum semuanya, dan terkadang juga ini agak melambat, tetapi sudah ada perubahan. Saya menghimbau kepada Pak Bejo, kalau Pak Bejo memang ingin untuk berbuat sesuatu kepada bangsa, saya menghimbau kepada Pak Bejo, tolong Pak Bejo, kelompoknya Pak Bejo itu bisa untuk berbesar jiwa, berbesar hati, untuk mengatakan PKI sampai tingkat PKI juga bertanggung jawab atas terjadi, malah sebetulnya saya lebih percaya bahwa dia adalah mastermind dari peristiwa G30S PKI. Gitu. Itu pengakuan. Seperti nanti ini juga sama beratnya kepada kelompok Orde Baru untuk mengatakan bahwa terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia warga negara dengan tuduhan bersalah bagi mereka yang tidak bersalah dan penahanan tanpa batas dan tanpa kesempatan untuk membela diri. Ini adalah dua kelemahan dan dua arogansi. Masing-masing punya arogansi. Yang saya mengatakan untuk saat ini masyarakat Indonesia belum siap untuk rekonsiliasi. Kalau karena itu, boleh saja sih yang dikatakan rekonsiliasi kultural, makan sama-sama, ngobrol. Tetapi kita coba dengan sedikit kita paksa diskusi. Apa peran organisasimu? Itu terus kemudian akan terjadi pengerasan dan masing-masing akan defensif dan mundur. Tidak pernah terjadi, termasuk dalam organisasi saya FSAB. Nah, hanya dengan itu kita bisa mengatakan karena saat sekarang yang belum terjadi, masing-masing itu menggumpal untuk kelompok, katakanlah kelompok Orde Baru menggumpal bahwa the state can do no wrong. Dia pemberontak kok, maka dia negara punya hak untuk melakukan penindasan untuk mencegah terjadinya korban lebih besar. Itu adalah pandangan yang dipegang sebagai mitos oleh kelompok sini anti PKI. PKI juga memitoskan, mengglorifikasi sebagai korban. Ingat, PKI tidak hanya sebagai korban, PKI juga pernah menjadi pelaku. Tangan PKI itu berlumuran darah loh, terutama pada tanggal 30 September 1965. Itu tangan PKI berlumuran darah. Jadi mari kita terbuka. Saya bisa mengajak, tetapi juga ingat, saya juga akan terjepit dari kelompok saya. Jadi kalau bisa memang itu datang dari kesukarelaan dari kedua belah pihak. Kalau ada keikhlasan untuk memberikan sumbangan sesuatu yang besar bagi bangsa dalam rekonsiliasi, kuncinya adalah truth seeking. Kuncinya adalah kerelaan untuk memberikan pengakuan, saya ikut bertanggung jawab, maka kita akan mengatakan pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab terhadap terjadinya G30S PKI. Itulah apa yang saya sebut bahwa baik negara bukan pemerintah ya, negara maupun PKI harus minta maaf. PKI minta maaf terhadap semua korban yang dibunuh oleh PKI. Negara meminta maaf terhadap semua warganya yang telah ditindak melanggar hak-hak asasi manusia. Hanya dengan jalan ini kita membuka pintu bagi terjadinya rekonsiliasi.
tolong Pak Ahmad Taufan ini didukung dari segi konstitusional legalistis, tapi kultural pendekatannya. Tanpa itu, mari kita begini terus. Tiap malam Jumat nanti itu akan muncul gentayangan hantu-hantu PKI. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Tapi saya harus ke Pak Boni dulu. Ini kalau misalnya tadi dari kesaksian Pak Bejo, kemudian juga kesaksian dari Pak Agus, serta bagaimana kondisi yang ada saat ini, serta tentunya desakan dari berbagai macam pihak yang corongnya adalah Komnas HAM kepada pemerintah. Tapi kalau misalnya dari Pak Boni sendiri melihatnya sebenarnya missing link, missing puzzle, terus kemudian juga kondisi seperti apa sih yang menjadi kesulitan bagi pemerintah untuk menyelesaikan isu ini? Saya lebih concern kepada stigmatisasi ya. Jadi ini persoalan berat. Misalkan begini contoh, tahun 2017 itu ada pilkada di Banten. Salah satu calon waktu itu Rano Karno dihimbuskan isu PKI misalnya. Dia disebut katanya ayahnya itu anggota Lekra, Soekarno M. Nur misalnya ya. Nah, waktu itu ada klarifikasi kepada Kiai Ma'ruf, masih ketua MUI, ditanyakan karena beliau itu rekannya Soekarno M. Nur, ayahnya dari Rano Karno, ditanya apakah betul Soekarno M. Nur itu Lekra. Dijawab bukan Lekra, tapi justru Les Bumi. Soekarno M. Nur, sutradara film yang cukup terkenal, ayah Rano Karno itu malah anggota Les Bumi. Tapi isu di bawah tetap bergulir. Nggak peduli lagi apakah itu benar atau salah, nggak peduli lagi. Yang penting distempel, dicap PKI, sudah selesai. Jadi ini yang justru menurut saya bahaya. Ketika kita masuk ke ranah politik, ada kontestasi, isu ini dipergunakan, tidak lagi peduli itu faktual atau tidak, tapi tetap bisa dipergunakan. Ini concern saya pertama. Nah, kemudian saya melacak sebetulnya dari mana sih asal-usul stigmatisasi ini. Terus salah satu terus seeker kan adalah para sejarawan ya, Pak Boni ya. Ya, jadi begini, saya nggak mau panjang-panjang cerita. Memang sejak tahun 26 sudah ada perhatian khusus dari polisi kolonial untuk mengawasi kelompok kiri waktu itu, yang kemudian memang impact-nya kepada seluruh tokoh pergerakan nasional termasuk Bung Karno. Distempel, di stigma juga. Jadi itu memang ada catatan. Kita bisa cek di arsip-arsip politik Lichtingendienst dan juga arsip-arsip ARD, Algemene Recherchedienst gitu ya. Itu tercatat di sana. Jadi memang stigma itu ternyata sudah mulai dari zaman kolonial. Ya. Yang berikutnya yang saya ingin katakan adalah kenapa di dalam sejarah kita, kalau mengutip kepada Bung Karno, setiap ideologi yang bergerak ke ujung ekstrim itu ada kejadian. Contoh, Bung Karno menyebutkan itu pidato bulan Desember tahun 65, dia katakan di kalangan Islam ada DITII. Ya kan? Itu mewakili ideologi Islam. Di kalangan nasionalis menurut Bung Karno juga ada titik ekstrim. Istilahnya Bung Karno itu peruncingan. Apa itu RMS? Itu kan PRRI, Permestas. Nah, dalam sejarah kita menunjukkan ada semua ideologi yang bergerak ke titik ekstrim yang kemudian terjadi satu perincingan yang disebut pemberontakan. Namun kenapa tidak ada stigma bagi periode ini? Saya cek ternyata pada tahun ini, saya pegang arsipnya. Pada tahun 61 Presiden Republik Indonesia Soekarno mengeluarkan satu keputusan untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan. Ini nomor 449 tahun 61. Mungkin Pak Ahmad Taufan Damanik bisa cek. Jadi memutuskan abolisi dan amnesti umum kepada seluruh pemberontak. DITII, Permesta, DITII banyak ya, ada Amir Fattah, ada Daud Bereh, ada Kartosuwiryo, itu diberikan amnesti dan abolisi juga kepada peristiwa lain. Dan dalam masa itu juga tidak ada satu upaya untuk misalkan menuliskan sejarah ya, yang diberikan secara monotafsir, monoversi, didistribusikan secara searah sehingga menjadi satu ingatan resmi gitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan tahun 65 gitu kan. Walaupun sama-sama katakanlah katanya berontak juga, beda. Nah, itu kita bisa lihat. Jadi di sini mulai terbentuk stigma. Ya, stigmanya dicap. Pak Bejo KTP-nya ET, itu bagian dari stigma, melabel gitu kan. Kalau kita lihat sebelumnya tidak ada, karena tahun 61 Presiden Soekarno sudah memberikan amnesti umum dan abolisi umum
bahkan membiarkan kembali seluruh anggota misalkan yang terlibat TII kembali ke masyarakat. Karena pemimpinnya waktu itu diadili secara hukum jelas, bahkan Bung Karno katanya menangis ketika menandatangani keputusan hukuman mati untuk Kartosoewirjo. Nah, yang berikutnya saya ingin katakan, saya ingin memilah persoalan ini menjadi 3 klaster. Pertama hukum, yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek sejarah. Saya nggak mau bicara soal hukum, saya nggak mau bicara soal politik, saya mau bicara soal sejarahnya aja. Menurut saya yang harus dilakukan adalah pemerintah ya, dukung penelitian sejarah yang seluas-luasnya, yang sebebas-bebasnya untuk mengungkap rangkaian peristiwa ini. Ya, misalkan kita ribut kalau ngomong 65, 48. Ya oke, mari kita teliti peristiwa tahun 48 juga peristiwa tahun 65 seterbukanya. Nah, di dalam peristiwa 65 itu juga sudah banyak karya-karya akademis. Ya. Sudah jadi skripsi, sudah jadi master tesis, sudah jadi disertasi. Banyak sekali kebenarannya sudah teruji secara ilmiah, paling tidak di kampus teruji. Nah, mari periode lain ini kita dorong. Contoh, di Guatemala itu ada Komisi Klarifikasi Sejarah. Itu dibuka. Memang data sejarah kan nggak bisa dianggap sebagai pro justisia, jadi kayak pencarian bukti-bukti dalam hukum, enggak ya, itu lain lagi ranahnya. Tapi mari kita cari, mari kita buka penelitian ini seluas-luasnya. Negara yang memiliki pengalaman sama dalam menghadapi beban masa lalunya itu bukan di Indonesia saja. Jerman misalkan, setelah Perang Dunia Kedua, itu juga terjadi satu tarik-menarik ya, tafsir sejarah, tarik-menarik perdebatan mengenai sejarah, bahkan melangkah ke politik. Di sana disebutnya historical strike gitu ya. Jadi sejarawan berdebat tapi sama kuat dan menggunakan argumentasi yang berbasiskan kepada fakta, kepada data gitu. Jadi nggak omong kosong. Kalau sekarang kan kita repot, ada hoax bertaburan di mana-mana gitu ya. Hoax sejarah yang bertaburan di mana-mana, dan sebagian orang percaya. Contoh misalkan surveinya SMRC, percaya akan berita kebangkitan PKI. Sementara ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang clear, ya, menyebutkan melarang. Bagaimana bisa membuatnya? Yang saya akan kembali kepada poin saya, sejarah hendaknya tidak mewariskan dendam. Kenapa sejarah mewariskan dendam? Karena ingatan kita terpenggal-penggal. Karena ingatan kita diparo-paro tadi, Pak. Kalau beberapa jam lalu saya baca ada seorang tokoh bilang katanya Pak Gubernur Lehmanas nggak ngerti sejarah. Hari ini, malam ini saya menyaksikan Pak Gubernur Lehmanas ini paham sejarah. Paham banget, sejarawan jadi punya saingan baru gitu ya. Jadi menurut saya Pak Agus, Pak Tovan, Pak Bejo ya, kita harus buka, kita harus pahami ini secara menyeluruh, ya kan? Nah, persoalan yang terjadi di 2 Oktober di sini gitu ya Pak, itu mungkin persoalan hukum. Misalkan bagaimana negara turut mensponsori kekerasan misalkan. Atau paling gampang gini, hak-hak mereka yang dicabut paspornya ya, yang eksil-eksil itu, jumlahnya cukup banyak. Itu ranah hukum, dan itu juga harus kita akui ada. Nah, pertanyaan berikutnya, sejauh mana ini mereka bisa bertanggung jawab? Ya kan, saya juga nggak tahu misalkan Pak Bejo punya mandat dari mana untuk meminta maaf gitu. Saya nggak yakin Pak Bejo misalkan anggota PKI kartu gitu. Saya nggak yakin tuh. Misalkan gitu ya, itu mandatnya dari mana gitu? Kalau misalkan Pak Bejo harus meminta maaf, nanti kan terjadi perdebatan panjang lagi tentang mandat itu. Tapi menurut saya, mari kita pahami sejarah ini, Pak Bejo juga pahami sejarah ini panjang, gitu kan? Panjang itu artinya ada periode-periode, ada babakan-babakan yang memang selama ini terpenggal-penggal yang kemudian melahirkan stigma. Menurut hemat saya, persoalan ini ada pada stigmatisasi tadi. Stigmatisasi ini sangat berbahaya karena menjadi bola liar. Contoh, kalau ada ini di wilayah penelitian misalkan, kalau ada seseorang meneliti Masyumi, belum tentu dia dituduh Masyumi. Kalau ada seseorang meneliti tentang
sejarah PNI misalkan, belum tentu dia disebut anggota PNI juga atau berideologi nasionalis. Tapi kalau ada seorang scholar meneliti peristiwa 6/5 dan hasil risetnya itu menjadi narasi yang alternatif, yang berbeda dengan narasi resmi yang selama ini kita ketahui, langsung distempel ini belain PKI. Ini repot. Sudah sampai sejauh itu Pak stigmanya. Jadi ini yang menjadi concern saya gitu kan. Menurut saya stigma ini harus dihentikan, harus di stop stigmatisasi ini. Oke, Pak Boni, mohon maaf harus saya potong ini karena durasi cukup sempit. Ini saya juga masih harus masuk kepada Pak Taufan karena Pak Taufan sebagai corong Komnas HAM mungkin bisa menjadi corong atau jembatan gitu. Apakah kedepannya bisa dijadikan sebuah wadah rekonsiliasi, kemudian juga tindakan seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menghapus stigma? Mungkin waktunya tidak dalam waktu dekat, tapi tentu perjuangan belum berakhir, bukan begitu Pak Taufan ya? Mungkin dari Komnas HAM bisa memberikan sebuah closing statement atau secara singkat gitu memberikan seperti apa tindakan Komnas HAM ke depan untuk membantu situasi ini bisa reda. Ya, kami sudah tadi saya katakan ya, sekarang ini yang ada Undang-Undang 26. Kalau Undang-Undang 26, maka dia judicial, pilihannya kan tidak ada lain. Jadi seluruh kasus yang sudah kami selidiki dan sudah kami serahkan pada Jaksa Agung, tentu kami dorong untuk dia masuk ke ranah pengadilan hak asasi manusia. Walaupun kami tahu ini banyak kasus-kasus ini yang kelihatannya akan terus sulit, gitu, akan mengalami kesulitan. Bukan macam-macam lah ya. Saya nggak usah terlalu panjang lagi soal itu. Bahkan tadi saya katakan ya, misalnya Pak Bejo klaim sekian banyak. Di Aceh juga begitu, klaimnya juga sekitar juta orang juga gitu kan. Padahal lembaga kita kan terbatas. Atau tahun ini hanya dikasih ruang kita untuk 450 orang buat SKKPH. 450 orang itu ada Papua juga, ada Aceh dan macam-macam. Kurang lebih gitu ya. Tapi untuk kasus 1965 Pak, mungkin karena desakannya udah cukup konkret yang disuarakan Pak. Oh iya, kita dorong tadi. Makanya kita katakan tugas pemerintah kan, Komnas HAM nggak lawmaker, bukan pembuat hukum. Nah, yang ada sekarang hukumnya adalah Undang-Undang 26. Undang-Undang 26 itu bicara pengadilan. Nah, sekarang ada isu atau tawaran ya dari pemerintah yang mengatakan, ayo kita cari terobosan untuk bikin rekonsiliasi. Saya katakan pada pemerintah pada waktu kali-kali diskusi itu, kalau Anda bicara rekonsiliasi, harus ada dasar hukumnya. Karena Undang-Undang 26 ada pasal yang mengatakan rekonsiliasi, tapi mengatakan harus berdasarkan hukum. Jadi, nah dulu kan undang-undang rekonsiliasinya sudah, undang-undang KKN kan sudah ada, tapi kemudian dibatalkan. Maka silakan bentuk itu. Kalau itu langkah pilihannya begitu, Komnas akan tentu akan mengapresiasi langkah apapun itu sepanjang dia dalam rangka mencapai keadilan. Nah, keadilan siapa? Ya tentu keadilan pada korban. Kan lebih jauh dari keadilan itu adalah semangat untuk kita kembali berrekonsiliasi dan memandang masa depan kita. Karena problem-problem hak asasi manusia, terutama HAM berat tadi di Aceh lah, yang di Papua dan macam-macam, itu jadi hambatan bagi kita untuk melihat masa depan kita kalau tidak terselesaikan. Nah, kalau dan juga putusan dari proses hukum tersebut akan menjadi sebuah. Iya. Nah, yang tadi saya katakan ini setiap bulan September ada gorengan-gorengan ini, sama tadi saya katakan seperti EKI tahun zaman Orde Baru itu, distorsi, Pak. Dia akhirnya membuat kita menjadi terhalang ya untuk kita mencari satu, termasuk juga mencari jawaban yang lebih jernih mengenai apa sesungguhnya sejarah yang terjadi itu kan terganggu kita. Saya katakan tadi misalnya Komnas HAM sedang mengupayakan ini, kemudian muncul isu begini, terpaksalah kita agak reda dikit, negosiasi kita dengan pihak pemerintah juga harus ditunda sebentar sampai reda situasi aman. Gitu. Jadi ini ganyang dan goreng. Saya kembali pada judulnya, ganyang dan goreng hantu PKI ini, saya anggap itu akan jadi distorsi untuk kita mencari satu jalan yang lebih cukup ya Pak ya? Ya, gitu, yang lebih bisa menjawab semua persoalan. Kalau sekarang ini yang ada memang proses peradilan. Kalau misalnya ada jalan lain, silakan dibentuk dalam proses perundang-undangan yang disepakati seluruh elemen bangsa ini, kan gitu. Yang punya klaim semua terhadap sejarahnya itu kemudian duduk bersama merumuskan itu. Pak Taufan. KKR itu juga banyak model-modelnya.
Iya, iya. Ada yang juga melalui pengadilan dulu misalnya, Pak tetapi Taufan mungkin karena bisa dipersingkat Pak, waktu kita Iya. sangat sempit Pak. ada peluang seperti di Aceh kami sekarang tawar, apakah tidak mungkin misalnya kita mengadili peristiwa saja? Karena misalnya para pihak yang dulu bertempur di sana itu kan sebetulnya sekarang mereka sudah berrekonsiliasi, sehingga kalau memang tetap mau ada proses peradilan, ya mungkin peradilannya adalah peradilan yang kita sebut peradilan peristiwa untuk kemudian ditetapkan secara hukum bahwa memang dulu ada pelanggaran HAM A, B, C, D, korbannya ini dan negara harus bertanggung jawab A, B, C, D misalnya. Yang itu juga diwadahi oleh undang-undang. Tapi sekali lagi adalah pendekatan berdasarkan hukum yang berbasis pada keadilan, terutama bagi korban. Itu aja yang kami minta. Baik Pak Taufik. Kurang lebih begitu. Baik Pak Taufan, terima kasih. Jadi saya ikutin Pak Bejo juga manggil Pak Taufik, Pak Taufan Damanik ke satu. Baik, terima kasih Pak Taufan. Mohon maaf ini durasi sangat sempit. Saya masih juga punya tugas untuk memutarkan hasil polling dari netizen yang sudah dikumpulkan oleh cnnindonesia.com terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Mungkin bisa diputarkan teman-teman. Oke. Apakah pembaca CNN Indonesia percaya film G30 SPKI dibuat berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi? Yang mengatakan ya sebanyak 51,2%, yang mengatakan tidak sebanyak 48,8%. Kalau misalnya saya baca sedikit, saya pernah baca thread atau hari ini saya baca thread dari historia.id terkait dengan momen-momen di film G30 SPKI. Ada nggak sih yang beda dengan fakta yang terjadi di lapangan? Tapi mungkin teman-teman bisa mengecek thread yang dibuat oleh akun @historia.id ya Pak Boni ya. Ya. Oke, siap. Terakhir mungkin ini kita tersisa 2 menit lagi, jadi closing statement dari masing-masing bapak-bapak ini bisa dipersingkat mungkin satu statement terkait dengan hasil atau konklusi dari diskusi kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Bejo dulu Pak. Oke, singkatnya begini saja. Saya dengan ini mendesak kepada pemerintah, apakah itu melalui Komnas HAM, supaya dilakukan penelitian secara menyeluruh, pendataan, pencatatan korban-korban yang masih hidup. Ya. Jadi dengan ini sudah dimulai ada langkah pemerintah untuk melakukan sesuatu kerja nyata, ya. Karena sampai sekarang saya belum pernah dengar pemerintah mengadakan pencatatan atau penelitian. Ya. Yang dilakukan adalah oleh kami organisasi GPKP dan menyerahkan pada Komnas HAM-nya. Silakan. Dan kedua, mengenai truth seeking, saya sepakat. Marilah kita ungkap, ya, dan marilah sejarah dari manapun kita silakan untuk duduk bersama dan kita terangkan sejelas-jelasnya mengenai versi dari kami, ya, dan juga dari dari tentara, ya. Karena itu dengan ini akan jelas. Saya tetap menolak dikatakan PKI sebagai pemberontak. Nanti ada suatu atau fakta-faktanya. Begitu, Pak. Terima kasih. Pak Agus, monggo Pak Agus. Ya, saya singkat saja Pak Agus. Ya, pertama adalah bahwa saya usianya berapa sih? Sudah jam 4 usia saya itu. Apalagi ini kesempatan tinggal terbatas, apalagi Pak Bejo, ya. Apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Kesempatan makin lama makin sedikit. Apakah kita akan bertahan dengan kekeras kepalaan kita yang nantinya anak cucu kita akan diperlakukan seperti kita? Anak cucu Pak Bejo akan diperlakukan seperti Pak Bejo. Kita ingin bahwa kalau ada yang bisa kita sumbangkan, maka nantinya semua akan terbuka, warga negara semuanya sama. Yang kedua, bahwa sebetulnya tercantum secara eksplisit dalam undang-undang kalau tidak salah pengadilan HAM ad hoc ya Pak ya, Pak Taufan Damanik, bahwa disebutkan kasus 65 itu adalah memang kasus yang bisa diselesaikan lewat rekonsiliasi. Nah, memang konstitusionalitasnya itu perlu undang-undang KKR dan segala macam itu. Yang ketiga adalah ini semua membutuhkan kebesaran jiwa. Ini semua membutuhkan kebesaran jiwa untuk membuka diri, lepaskan ego semua itu untuk kebesaran dan untuk kepentingan bangsa. Untuk ini semua kita membutuhkan dukungan sejarah, terutama historia.id ya. Penelitian itu kalau hanya untuk penelitian saja buat apa? Penelitian itu untuk mendukung pencarian kebenaran. Itu saja himbauan saya. Terima kasih, selamat malam. Baik, kalau Pak Boni, nih salah satu truth seeker kita. Singkat aja, menurut saya kita tidak boleh mewarisi api dendam dari sejarah yang hanya membuat kita menjadi abu. Jadi menurut saya kita harus mempelajari sejarah secara utuh, sehingga kita bisa mewarisi Indonesia yang lebih damai kepada
generasi penerus, dan kemudian juga lebih bisa move on dan mengatasi beban masa lalu dengan cara yang lebih bermartabat, berkeadilan, dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Terima kasih. Baik, Pak Taufan sebagai penutup, silakan Pak. Ya, saya kira saya ingin tetap mendorong supaya negara ya bertanggung jawab terhadap seluruh korban pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Dalam periode yang manapun itu ya, masing-masing pihak bisa mengklaim, tetapi yang paling penting adalah negara hadir untuk memberikan tanggung jawabnya. Dan yang kedua tentu saja memastikan tidak lagi terulang peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai kekejaman terhadap manusia. Dan itu tentu saja harus dengan mengedepankan kepastian hukum. Selama ini kan apa yang terjadi seringkali yang kita kedepankan adalah kekuasaan yang abusive. Dengan kekuasaan yang abusive tidak berdasarkan pada asas-asas hukum yang adil, sehingga kemudian ada pihak-pihak tertentu, siapapun dia itu, kemudian mengalami kezaliman dari kekuasaan. Kekuasaan pemerintah atau negara yang ada sekarang harus memastikan itu tidak terulang lagi kepada siapapun, gitu. Tidak hanya kepada satu kelompok tertentu. Hari ini masih terjadi. Saya pagi-pagi sudah dapat laporan ada kejadian lagi, misalnya di satu tempat di Indonesia ini, dan tanggung jawab negara itu sekali lagi, dan bagi kami Komnas HAM, misi kami terutama untuk meyakinkan negara, institusi negara, ayo kita bangun Indonesia yang lebih beradab ke depan dengan tatanan hukum yang berkeadilan dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saya kira itu yang penting ke depan. Baik. Dengan berakhirnya closing statement dari Pak Taufan tadi, ini juga mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini. Saya berterima kasih sekali atas kehadiran 4 narasumber saya di Setrum pada malam hari ini. Pak Agus Wijoyo, Pak Bejo Untung, Pak Ahmad Taufan Damanik, dan juga Pak Boni Triana. Terima kasih sekali atas insight dan juga enlightenment-nya. Saya harapkan agar tidak hanya menjadi sebuah konklusi atau enlightenment bagi penonton, tetapi juga ini bisa menjadi salah satu harapan yang akan terrealisasi. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi pasti terjadi gitu, untuk menjadi sebuah rekonsiliasi, menjadi sebuah masa depan yang lebih cerah gitu untuk pelanggaran atau juga penyelesaian dari pelanggaran kasus-kasus HAM di Indonesia khususnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak-bapak narasumber kita pada malam hari ini. Akhir kata, saya Fani Maniar, saya sudahi dulu diskusi Ganyang dan juga Goreng Hantu PKI. Terima kasih sekali teman-teman sudah bergabung bersama dengan diskusi Setrum pada malam hari ini. Ya. Selamat malam dan juga jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.